Ibu-ibu yang terkasih, atas kemurahan Tuhan, sore ini kita boleh belajar bersama-sama dengan seorang narasumber kita, seorang ibu yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidup beliau, yang bisa dibilang amazing. Beliau adalah seorang pengajar, seorang motivator, dan seorang yang cinta Tuhan. Beliau juga dikenal sebagai wanita besi, karena kegigihan beliau, juga kemauannya dan pendiriannya yang kuat. Kita akan lihat bersama profil beliau. Silakan ditampilkan. Ya, inilah beliau. Semakin saya mencari tahu siapa dan bagaimana beliau, saya semakin terpesona. Karena karya Tuhan yang begitu indah di dalam hidupnya. Sejak muda hingga tahun ini menginjak usia 80. Dan mungkin ada banyak di antara kita yang sudah mengenal beliau. Mari kita sambut Ibu Maimunah Natasha. Shalom, shalom. Selamat sore. Sore, Ibu Maimunah ini lebih akrab dipanggil Mami ya. Apa kabar Mami? Aduh, Sehat, kabarnya baik sekali. Sehat, Terima sehat, kasih ya. Lina, terima kasih. Terima kasih ya. juga Pak Agus, masih ingat halo, ya. Halo Mami Maimunah. Iya. Luar biasa senang boleh ketemu kembali ya. Ya, apalagi melihat wajah. So excited, so excited ya. Ibu Maimunah luar biasa ya. 80 betul ya Bu ya? 80 tahun kemarin, minggu kemarin tanggal 15. Wih, selamat ulang tahun Bu, masih hangat. Terima kasih. Luar biasa ya, Tuhan kasih kesehatan, kesegaran. Tambah tua ya, tambah tua. Semakin matang Bu. Ya baiklah Ibu-ibu, sekarang kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Maimunah bersama Ibu Liliani sebagai moderator. Ya. Selamat sore Mami. Senang sekali, terima kasih kehadiran. Selamat sore. Dan selamat sore ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, kita semuanya lebih dari 400 orang. Luar biasa ya. Ibu-ibu yang rindu mencari Tuhan dalam kesehariannya. Ibu-ibu selama nanti pemaparan Mami, ibu-ibu boleh menulis pertanyaan di kolom chat kita Zoom ini atau di WA group ya, ibu-ibu yang mendaftar sudah ada di WA group atau di chat ini ya. Oke, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu kita ingat satu lagu lawas ya. Please be careful with my heart. Ya, itu lagu lawas dari Jose Mary Chan. Mungkin banyak yang suka ya lagu itu ya. Nah, dalam lagu itu dikatakan kita wanita itu siap memberikan hati, memberikan semua milik kita untuk yang kita cintai. Tapi hati-hati, jangan merusak, jangan menyakiti gitu. Kalau engkau menyakiti, hancur duniaku, runtuh katanya. Jadi dalam keseharian kita sudah mungkin tidak sadar, sudah merasa ya hati kita baik tidaknya, sehat tidaknya, aman tidaknya, itu bergantung dari sikap orang lain. Bagaimana orang lain memperlakukan kita, bertindak, berkata-kata. Kalau enggak hati ini bisa sakit, bisa hancur, bisa, wah itu bisa tahunan, bahkan seumur hidup seperti kata Pak Agus tadi, urusan hati itu selesai kalau sudah jumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar dari Mami, bagaimana menata hati, menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang beracara sore hari ini, kita hanya perlu melembutkan hati dan tunduk kepada firman Tuhan. Silakan Mami. Ya, amin, amin. Selamat sore lagi Ibu-ibu sekalian. Oh, Bapak juga, ada Bapak juga di sini ya. Saya sangat senang dan saya sangat merasa bersyukur boleh berada bersama-sama dengan kita. Sebenarnya saya bukan ngajar, cuman sharing-sharing aja. Ya kan, saya tahu setiap kita mempunyai banyak sekali pengalaman yang kalau di-sharing sepertinya dunia ini pun bisa meledak gitu. Tapi saya sharingkan apa yang saya tahu. Sedikit itu yang saya tahu. Saya coba share screen ya.
Katanya saya diberi waktu 1 jam. Kita lihat, saya harap 1 jam ini lebih atau kurang itu. Nggak masalah ya. Kita mau bicara tentang transforming heart. Transforming itu adalah berubah. Total transformation. Jadi perubahan yang total. Sebelum kita masuk, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi saya kesempatan. Dan saya ingin perkenalkan, karena saya sekarang 80 tahun, bangga-bangga dikit, bangga-bangga, jadi saya kepingin perlihatkan wajah-wajah dari anak-anak saya. Ini anak saya ada 4, yang paling tua ini 61 tahun, kemudian yang paling kecil ini 55 tahun. Ini keluarga saya dengan 1 anak angkat, jadi anak saya ada 5, dengan menantu jadi ada 10. Ini cucu-cucu saya, dan yang 2 sudah menikah, yang 1 sudah memberikan saya cicit. Jadi seluruh keluarga saya itu, ini cicit saya, seluruh keluarga itu beberapa tahun yang lalu 1 menikah, jadi begini. Sekarang sudah ada cicit dan udah tambah 1 lagi menikah. Ini waktu Natal kemarin. Nah, inilah keluarga saya. Saya perkenalkan supaya apa ya? Supaya kita katanya tak kenal maka tak sayang. Saya senang sekali disayang dan juga bisa mengasihi. Pada sore hari ini kita nggak yang berat-berat, kita yang ringan aja. Kita mau ngobrol dari hati ke hati. Namanya wanita ya. Kita mau bicara tentang hati perempuan. Sebenarnya materi saya ubah sedikit karena kemarin pada waktu saya menonton Broken Heart, video yang dikirim oleh Ibu Tanti ya, saya pikir itu cukup bagus sehingga saya pikir memang kalau memang kita mau fokus ke sana ya coba kita fokus sedikit. Kita bicara tentang hati perempuan. Kalau kita mau bicara tentang hati perempuan, perempuan itu sangat sensitif. Nah, saya sendiri kalau mau lihat hati saya 3 bulan itu sudah ditinggal papa. Papa saya meninggal, terbunuh atau dibunuh, sampai hari ini pun tidak tahu, pokoknya dia mati di Aceh waktu itu, karena dia pergi untuk kerja dan dia mati. Hidup saya miskin dari kecil. Nah, ini karena kita bicara broken heart ya. Saya sekolah pun tidak sanggup bayar uang sekolah. Jadi saya cerita begini tujuannya supaya ibu-ibu semua tidak merasakan, oh rupanya begitu susah ya. Jadi sedikit lighted up. Kita kalau mendengar ada orang lain, oh rupanya dia juga mengalami. Jadi saya kepingin kalaupun kita pernah mengalami, kalau dengar begini mungkin ya terhibur juga lah sedikit ya. Saya putus sekolah, tidak sanggup bayar uang sekolah. Jadi 3 bulan ditinggal papa, 18 tahun saya sudah dinikahkan, 35 tahun saya itu sudah menjadi seorang janda. Jadi kalau mau bicara hati saya itu hancur, hati saya itu terluka. Hati terluka dan hidup itu bebannya berat sekali. Jadi hati terluka, bebannya berat, harus membesarkan 4 orang anak. Waktu itu anak saya masih kecil, ada yang masih di SD, ada yang masih ya sudah di SMP. Maka saya kirimlah anak saya sekolah ke Bandung. Jadi anak saya itu semua sekolah SMA-nya di Bandung, di St. Aloysius. Hanya 1 yang di Medan karena dia nggak mau meninggalkan saya. Nah, ibu-ibu sekalian, sekarang ini kalau kita mau bicara tentang hati, beban, tidak perlu baca dari mana. Kita sendiri tahu di lingkungan kita. Beban manusia sekarang berat, tetapi beban wanita lebih berat. Beban wanita itu paling berat, saya berani katakan. Mengapa? Karena bila suami sukses, bila anak laki sukses, mereka memiliki kesuksesannya. Bukannya mereka lupa, tapi kan mereka harus membangun kesuksesannya. Tetapi bila mereka gagal, maka beban itu jatuhnya kepada perempuan, ke pundaknya perempuan. Betul? Sekarang ini kita bisa lihat bagaimana wanita di dalam masa pandemi ini harus bisa mengerti, pinter-pinter, hemat-hemat, kemudian
yang biasanya tidak lihat suami seharian, sekarang pagi ketemu suami, sore ketemu suami, ya kan? Ini juga salah, melangkah ke sana bisa salah, melangkah kemari bisa salah. Saya tahu itu karena banyak yang counseling, jadi saya bisa mengerti bagaimana rasanya, susahnya dalam hidup sekarang ini. Terutama kita lihat dunia itu kok perubahannya ya selama COVID ini, perubahannya luar biasa, begitu cepat. Kemarin katanya, oh sudah nggak usah vaksin. Lusa katanya harus vaksin. Hari ini katanya vaksin berbahaya. Besok segala macam, dan itu berubah terus. Bagaimana kita bisa mengikuti? Bahkan mengatakan vitamin, saya kemarin menonton satu video singkat ya. Oh itu nggak benar kalau disuruh minum vitamin D, minum vitamin C, minum segala macam, itu nggak benar katanya. Bingung kan? Nggak mengerti kita. Dan kita nggak tahu COVID ini kapan pergi, ya abang COVID ini, om COVID ini nggak tahu, sebentar dia jadi Omikron, sebentar dia menjadi om Delta, kita nggak tahu. Nah sekarang udah hepatitis. Pada waktu itu terjadi, beban yang terberat adalah di pundak wanita. Kalau misalnya ini saya merasakan ya, kalau suami itu dia sanggup, dia kerjakan. Karena pria itu otaknya itu sangat sederhana. Saya maaf di sini ada pria, saya selalu bilang pria itu otaknya sangat sederhana, hanya satu kotak, hanya satu buletan gitu. Kalau memang bisa dia lakukan, Kalau tidak bisa ya udah dia nggak sanggup lakukan lagi. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu semua dia bisa kerjakan, betul? Tetapi itulah beban wanita itu berat. Saya ngerti. Apalagi di dunia sekarang begitu kompleks. Saya kemarin itu hanya mau menikahkan seorang cucu aja. Saya lihat satu keluarga itu bingung karena ya visa nggak dapat, ini nggak dapat, itu nggak boleh, itu bingung, nggak tahu bagaimana. Dan jatuh-jatuhnya wanita lagi yang harus nanggung. Begitu membingungkan. Betul nggak ibu-ibu? Sekarang ini hidup membingungkan, betul? Kalau ada orang katanya hidungnya mampet, kita pun sudah kaget, betul? Ya kan? Iya, hidung mampet kita kaget. Kalau misalnya hari itu saya naik pesawat, lucu sekali. Saya kan pakai double ini ya. Kemudian sudah dibilang di pesawat tidak boleh minum, masuk airport tidak boleh minum. Saya ini banyak kali pengawasnya, anak saya, cucu saya. Untung Cicit belum bisa bicara. Kalau bisa pun mau ngontrol neneknya ya. Jadi tutuplah semua. Nah, yang namanya orang tua duduk di pesawat kan itu anginnya membuat tenggorokan kering ya, tenggorokan kering. Jadi kan nggak boleh minum. Jadi saya gitu kan. Kayaknya di samping saya itu semua kaget, kayaknya lihat saya kayak lihat virus atau lihat apa gitu kan. Semua liatin gitu. Langsung mereka begitu ketakutan. Hanya dengan gitu aja semua orang udah ketakutan. Anda bisa bayangin dunia sekarang membuat kita ketakutan. Tapi saya mau kita belajar ya. Saya di dalam kehidupan saya banyak sekali yang saya hadapi. Banyak sekali. Dari keuangan saya hadapi, ditinggal suami saya hadapi, lihat suami tidur sama wanita lain saya hadapi, ya kan, merawat perempuan yang dihamili suami saya hadapi, saya jaga sampai wanitanya melahirkan, saya rawat anaknya beberapa lama. Itu tidak mudah. Tapi mama saya mengajarkan kepada saya, dia bilang bunga itu tidak selalu mekar, tidak mekar 100 hari. Hua mei bai zi xiang, tian mei bai zi liang. Betul nggak? Ini ngerti ya? Ibu-ibu ngerti ya? Artinya nggak ngerti ya? Oh nggak ngerti. Bunga itu tidak kembang 100 hari. Nggak. Pasti ada masanya dia akan kembang, ada masanya dia akan layu, ada masanya dia tidak berbunga. Itu kira-kira. Nah, dikatakan juga yang namanya matahari pun tidak senantiasa menerangi kita.
kadang hujan, kadang mendung, demikian juga hidup. Tetapi kita itu mempunyai Tuhan yang luar biasa, betul? Siapa yang menganggap Tuhan kita luar biasa, Ibu-ibu? Silakan. Kalau menganggap Tuhan kita luar biasa, gini dong tangannya ya, supaya Tuhan juga lihat ya, karena kita nggak bisa tepuk tangan. Jadi gini, kita angkat tangan kita begini ya, supaya Tuhan juga lihat, Tuhan juga senang. Tuhan kita luar biasa. Memang matahari tidak hidup 100 hari, tidak terus bersinar 1 tahun, tidak. Tetapi kita mempunyai Tuhan yang berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tidak pernah meninggalkan kita. Itu kita harus pegang erat-erat. Kita harus camkan di hati kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saya selalu ingat Yesaya 41 yang dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah kamu bimbang sebab aku ini Allahmu. Akulah yang akan meneguhkan kamu. Bahkan akan menolong kamu. Luar biasa kalau kita baca ini ya. Ini setiap ayat kalau kita baca, kita renungkan kalau setiap kalimat, setiap anak kalimat. Jangan takut. Artinya apapun yang kita hadapi, kita jangan takut. Padahal kita sebagai wanita, hati kita selalu hancur, betul? Hati kita selalu ketakutan, benar? Saya ada seorang teman, suaminya sepergi aja dia udah ketakutan. Karena Tuhan menyertai kita. Kata Tuhan apa? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan membawa dan memegang engkau dengan tangan kananku dan akan membawa kemenangan bagimu. Saya ingin coba kita renungkan kalimat ini ya. Dikatakan jangan takut sebab aku menyertai engkau. Siapa yang menyertai kita, ibu-ibu? Tuhan menyertai kita. Dikatakan jangan bimbang, artinya hati kita itu nggak usah oleng, nggak usah hari ini begini, besok begini, nggak usah bimbang. Karena kita mempunyai Tuhan, Tuhan yang memberikan kita keteguhan, yang akan menolong kita. Di dalam hidup saya banyak sekali mengalami yang mulai dari bangkrut usaha saya, ya mulai dari yang mungkin yang pernah dengar cerita saya, yang namanya anak pacaran 5 tahun ditinggal, itu semua bagi wanita itu sangat amat berat. Tapi kalau hari ini saya sudah mencapai 80 tahun, saya bisa lihat bagaimana Tuhan itu menyertai setiap langkah kita. Bahkan yang pada waktu terjadi menyakitkan, tiba-tiba kita baru tahu sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita. Apapun yang terjadi itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi hari ini saya cuma mau memberikan sedikit spiritual encouragement bahwa kita hidup di dalam Tuhan tidak perlu takut. 80 tahun perjalanan pasti tidak akan mulus, tidak mungkin mulus. Orang kita kalau misalnya dari Jakarta ke Bandung aja belum tentu mulus jalannya, betul? Apalagi kalau 80 tahun, banyak sekali yang kita hadapi. Saya itu waktu muda, saya pernah jadi tukang cuci baju. Ibu-ibu tahu nggak tukang cuci baju dulu itu nggak ada mesin cuci. Jadi kalau kita mencuci pakaian untuk 5 keluarga, ya betul-betul duduk di bawah itu mencuci sampai 5 bakul selesai. Dijemur 5 bakul, kemudian digosok setiap hari. Setiap hari. Supaya bisa dapat duit, saya juga pernah jadi tukang jahit. Gini-gini tukang jahit loh ya. Saya pernah jadi tukang jahit, nggak tahu jahitnya bagus apa tidak. Pokoknya jahit. Saya mulai dari tempel celana tukang becak, ya kan. Nah kemudian saya mulai belajar. Ada kesempatan saya ngajar masak. Makanya ini lagi pandemi ini di rumah bisa masak lah sedikit-sedikit ya. Karena saya dulu pernah ngajar masak. Supaya bisa dapat duit. Saya itu juga dulu pernah ngajar merangkai kembang ikebana. Keren kalau bilang ikebana itu keren ya. Ikebana jadi ala Jepang. Saya sekolah sampai saya selesai kuliah. Kemudian saya kepingin ngajar karena saya kepingin orang lain juga bisa mengalami apa yang saya alami dengan Tuhan.
Jadi saya pernah ngajar, saya ngajarnya bukan di ini sih ya, saya pernah ngajar bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Indonesia, dan saya pernah jadi dosen, ngajar di kampus. Tapi karena membesarkan anak 4, kayaknya kata orang dulu itu, kamu nggak akan sanggup. Maka saya mulai usaha. Saya pernah jual obat, ya. Jadi saya pernah buka farmasi, jual obat, saya pernah jual beras. Ibu-ibu coba bayangin ya, semua pekerjaan berat ringan saya kerjakan. Repot nggak, ibu-ibu? Repot ya. Nah, saya pernah kerja besi tua. Besi tua, makanya kalau saya dikatakan wanita besi, bukan karena saya hebat, karena saya pernah kerja besi tua. Jadi orang pikir ya, oh Iron Lady, wow. Ada yang memanggil saya bukan Iron Lady lagi ya, Steel Lady. Apa tuh? Bukan besi, tapi apa itu namanya, wanita besi. Hah? Wanita baja. Baja, wanita baja. Keren kan? Kedengarannya keren. Tapi mereka nggak tahu kenapa saya dipanggil itu, karena usaha saya besi tua. Jadi saya pernah potong kapal, ya. Kemudian saya juga pernah kerja yang namanya alat berat. Sampai pada akhirnya Tuhan memberi saya kesempatan untuk mempunyai satu pabrik yang sekarang pun sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada. Yang saya ingin kita tahu bahwa perjalanan itu banyak likunya. Kalau dikatakan hati ini hancur itu biasa, ya. Tapi saya bersyukur Tuhan begitu baik mengumpulkan keluarga kami semua baik-baik. Dari 4 anak saya 3 keluarga pendeta. Hanya 1 yang bukan pendeta tapi ngajar di STT, ya melayani di gereja. Dia bukan pendeta tapi dia lebih sibuk dari pendeta. Karena saya bilang kamu nggak boleh jadi pendeta. Jadi pendeta itu saya bilang miskin. Maaf ya Pak Agus ya. Itulah yang saya. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya bilang kamu nggak boleh jadi pendeta karena jadi pendeta itu miskin. Saya bilang karena saya takut kalau anak-anak itu miskin gitu ya. Nah itulah keluarga saya. Tapi saya bersyukur dari kehidupan ini saya banyak belajar bahwa yang paling penting sebenarnya menghadapi hidup ini adalah hati kita yang diubahkan. Kita tidak bisa mengubah dunia ini. Kita nggak bisa mengubah lingkungan kita. Kita tidak bisa 100% mengubah yang namanya suami kita pun nggak bisa. Betul? Tapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kita bisa mengubah hati kita sehingga kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat. Saya mempersiapkan beberapa hal yang saya pikir cukup bagus ya untuk kita pelajari bersama bagaimana supaya kita itu bisa ditransformasi hati kita sehingga hidup kita bisa diubahkan. Orang selalu mengatakan, waduh mami itu orangnya ya paling happy. Saya paling happy. Apapun yang terjadi, saya itu happy. Pernah satu kali kejadian, saya waktu itu lagi mau ke Amerika, waktu itu lagi mau ngajar di sana. Nah di sini Jakarta lagi banjir. 2 tahun sebelumnya banjir, rumah saya banjir, piano saya berenang, mobilnya berenang. Jadi saya, ya gimana ya, itu rumah saya bilang dinaikkan lah. Tapi anak saya kan insinyur, tahulah anak dari Bandung ya, kuliahnya di Bandung, insinyur semua. Nggak usah ini dibuka ininya, cukup dinaikkan aja lantainya. Dinaikkan 1 meter. 2 tahun kemudian banjir lagi. Saya ingat saya tengah malam, saya waktu lagi mau turun dari tempat tidur, kok kaki saya sudah terendam air. Saya begitu lihat kaki saya terendam air, saya kaget, saya kepingin, saya takut sekali piano saya kena banjir lagi. Saya mau dorong, jatuh saya. Jatuh, sore itu juga diangkut dengan perahu, nggak tahu numpang di, nggak ingat saya, kalau nggak salah kita nginep di mana lah gitu, di dekat Tomang sana. Jadi setelah nginep itu pagi-pagi itu saya pergi ke dokter bilang otaknya geger sedikit. Bayangin saya sekarang masih pinter, berarti masih oke ya otaknya ya. Otaknya geger sedikit, tidak boleh digoyang, dia bilang. Tapi saya malam itu berangkat ke Amerika.
Ya karena saya udah beli tiket, karena saya harus ngajar, jadi saya berangkat. Itu tahun 2000 kalau nggak salah. Berangkat ke Amerika. Nah tiba di Amerika, saya kan telepon kepingin tahu gimana itu rumah. Sudah sampai di mana terendam airnya. Saya telepon anak saya, gimana rumah? Udah lama, nggak usah pikirkan rumah. Tapi kan kita nggak enak, wanita itu, aduh, kalau nggak tahu itu kecer sampai tahu. Betul nggak, ibu-ibu? Betul nggak? Nggak berani ngaku ya. Biasanya wanita itu gitu. Saya kejar terus. Saya bilang, saya mau tahu. Anak saya bilang, udahlah, nggak usah tahu. Tolong kasih tahu. Dia bilang, ya pianonya mami berenang, mobilnya berenang. Jadi saya ketawa. Teman-teman di Amerika bilang, loh, kok kamu bisa ketawa ya rumah terendam? Saya bilang begini, apakah kalau saya menangis, rumah saya langsung kering? Bagi saya, hidup itu bukan kejadian apa di lingkungan saya yang menentukan hati saya. Tapi hati saya yang menentukan keadaan saya dan pikiran saya tentang lingkungan saya. Ibu-ibu, di dalam hidup ini sering sekali kita tidak bisa mengubah. Banyak hal yang kita tidak bisa ubah. Jadi kita nggak perlu ngotot mau mengubah yang kita tidak bisa ubah. Jadi kita harus bisa mengubah pikiran kita, hati kita, apa yang harus kita ubah. Ini pengalaman saya. Bukan belajar dari hebat-hebatan, tetapi betul-betul pengalaman saya adalah banyak yang kita tidak bisa ubah di dalam hidup ini. Kita mau nangis, kita mau kepala dibentrokkan ke ini, ke dinding, nggak bisa. Saya dulu bodoh sekali. Saya itu pernah mencoba bunuh diri 5 kali karena nggak tahan lihat suami saya. Tapi kalaupun saya mati, apakah suami saya berubah? Belum tentu. Kalau saya nangis, apakah dia berubah? Belum tentu. Jadi saya belajar dalam hidup, saya yang merubah hati saya untuk saya tetap sukacita, tetap senang, apapun yang terjadi. Dulu saya belum kenal Tuhan Yesus, saya sekarang sudah kenal Tuhan Yesus. Saya lebih bisa lagi. Mari kita lihat bagaimana sih kita itu bisa menjalankan semua itu, apa yang kita bilang. Nah, di sini ada beberapa. Pertama kita bicara tentang transforming hearts ya. Jadi hati kita, pikiran kita, semua yang jahat, yang tidak baik itu datangnya dari dalam kita. Dari dalam kita. Jadi kalau kita itu mau berubah, harus diubah dalam kita dulu. Kalau dalam kita tidak benar, semua tindakan kita nggak benar. Tapi kalau di dalam kita benar, pasti tindakan kita itu semuanya benar. Betul ya ibu-ibu ya? Nah saya belajar ya, kita nggak usah khawatir. Kita tidak bisa bertemu dengan manusia yang 100% benar. Susah. Saya ingat waktu cucu saya menikah kemarin, kan yang officiate itu anak saya sendiri, omnya ya. Dia bicara kepada pengantinnya waktu khotbah, dia bilang, ingat, suamimu ini bukan Yesus. Siapa yang suaminya Yesus? Tolong. Nggak ada kan? Kadang-kadang kita lupa, kita maunya suami kita seperti Yesus. Kita mau menantu kita seperti Yesus. Tapi mereka bukan Yesus. Kita pun bukan Yesus. Saya nggak bisa lupa. Your husband is not Jesus. Jadi kita nggak bisa menuntut bahwa mereka itu semua harus baik, harus benar. Bahkan Robert Clinton mengatakan hanya 30% aja tokoh Alkitab yang benar. Nah, mengapa saya mau bicara ini sedikit ya? Saya masukkan sedikit aja ini. Yang lain kita santai-santai aja. Kita, hidup kita, hati kita sering sekali ada sisi gelapnya. Betul nggak ibu-ibu? Yang kita nggak sampaikan sama orang. Kita nggak sampaikan ke suami kita nggak sampaikan ke anak kita, tapi ada di dalam kita.
kita itu nipu diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri. Nah, hari ini ya sangat terkenal yang dikatakan Christian atheist. Banyak orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, pengikut Yesus, tetapi gerak-geriknya tidak seperti pengikut Yesus. Hatinya nggak betul. Hatinya nggak betul. Katanya kita percaya, kita orang Kristen, tapi hidup kita tidak seperti orang Kristen. Nah, saya mau cerita agak santai sedikit. Ibu-ibu mau dengar ya? Saya ini dulu kan suka baca buku sastra karena saya sekolahnya sastra. Ada satu buku ya, saya setelah baca, saya pikir-pikir ini buku bagus sekali untuk dipikirkan. Nah, ini buku namanya Dr. Jekyll, ini seorang dokter namanya Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Nah, ini dua orang. Ini ditulis oleh Robert Louis Stevenson. Nah, ini buku menceritakan ada dua orang tokoh. Satu Dr. Jekyll, satu Mr. Hyde. Dr. Jekyll ini orangnya tampan, orangnya baik, orangnya sabar, orangnya pokoknya luar biasa yang namanya Dr. Jekyll. Dan dia ini seorang ilmuwan yang sangat amat hebat. Dia itu bisa mencampur sirup, ibu-ibu tahu ya, misalnya ini, kita kalau suka ya kuah cabai dicampur dengan kuah bawang, kira-kira begitu. Nah, ini yang dia campurkan itu sirup, itu kalau dicampur, kemudian diminum, wajah bisa berubah. Keren apa enggak? Keren ya, hebat sekali. Saya pikir kalau sekarang ada misalnya timun dicampur dengan bawang, diminum, terus kulitnya bisa halus, mau juga kita ya. Nah, jadi itulah yang dia temukan. Dia hebat sekali. Di kota yang sama di London itu juga hidup seorang yang bernama Mr. Hyde. Jadi Mr. Hyde ini dia cacat. Dan dia jelek sekali. Dan dia jahat. Dan dia pemarah. Dan dia itu pembunuh. Dia itu pemerkosa. Segala yang jahat ada di kehidupannya Mr. Hyde. Nah, ini Mr. Hyde ini suka sekali membuat onar di kota London sana. Polisi nggak bisa tangkap dia. Nggak bisa tangkap. Karena licin sekali. Begitu dia lari masuk ke lorong, nggak ketahuan lagi. Begitu lari masuk ke lorong, nggak ketahuan lagi. Ibu-ibu masih ikutin ya ceritanya ya. Jadi ini orang jahat ini kan lari, nggak bisa ketangkap. Satu saat Mr. Hyde-nya hilang. Nggak ketemu lagi Mr. Hyde. Nggak pernah muncul. Kira-kira 5-6 bulan kemudian, mereka menemukan dokter ini sudah meninggal. Bunuh diri. Dokter ini meninggal bunuh diri. Mengapa? Pada waktu dilihat jasad dari Dr. Jekyll ini terbelah dua. Yang sebelah adalah Dr. Jekyll sendiri, sebelah lagi adalah Mr. Hyde. Dia meninggalkan sepucuk surat. Di surat itu dia tulis bahwa dia sebenarnya adalah Mr. Hyde yang terkenal baik, yang terkenal sabar, yang terkenal luar biasa. Tetapi sebenarnya di dalam hati dia banyak sekali kepahitan, banyak sekali kemarahan. Nah, itu dia tidak bisa keluarkan. Karena apa? Karena dia Mr. Hyde. Apalagi kita ya, kadang-kadang kita kalau ke gereja, kita harus sabar nggak di gereja, ibu-ibu? Harus sabar apa enggak? Kalau harus sabar, angkat tangan dong, angkat tangan. Harus sabar nggak? Harus sabar. Kita boleh nggak marah-marah di gereja? Nggak boleh, betul? Nggak boleh marah-marah di gereja. Kalau kita di gereja harus baik hati nggak? Harus baik hati ya. Harus menyapa orang ya? Harus menyapa orang. Benar nggak? Nah, jadi kata Dr. Jekyll, dia itu karena namanya Dr. Jekyll, dia harus selalu tampil baik. Tapi hatinya itu nggak demikian. Hatinya itu hatinya Mr. Hyde. Maka dia menciptakan ini sirum supaya kalau dicampur diminum dia bisa berubah menjadi, itu wajahnya udah bukan wajah Dr. Jekyll, sehingga
Yang muncul ini bukan Dr. Jekyll lagi, bukan si Maimunah. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Aku mau berkelahi, aku mau marah, aku mau segala macam. Dr. Jekyll-nya nggak boleh. Enak ya gitu ya. Waktu kita jadi kita bisa baik, bisa sabar. Kalau lagi kita mau marah, kita pasang topeng kita bisa marah. Nah, inilah yang terjadi. Dia bilang dia itu sebenarnya ada kemarahan, tetapi dia tidak perlihatkan. Jadi dalamnya tidak benar. Dalamnya Dr. Jekyll ini yang tidak benar. Pusat dari hatinya yang tidak benar. Nah, kalau demikian, kita itu bisa membuat banyak orang tersiksa. Banyak orang tersiksa, banyak orang susah, ke sekeliling kita semua tersiksa. Karena kita memiliki sisi gelap yang tidak kita bereskan. Tapi kita orang yang sudah percaya Tuhan, kita nggak akan khawatir. Kita tidak mau memiliki sisi gelap itu. Kita harus memiliki hati yang bisa ditransformasi oleh Tuhan. Jadi yang pertama, kita itu harus memiliki conscious heart. Hati yang sadar. Sadar bahwa kita ini tidak sempurna. Hati yang sadar bahwa kita ini tidak sebaik yang kita kira. Tetapi kita juga sadar kita itu mempunyai Tuhan yang amat luar biasa. Amin. Bahwa kita itu diciptakan Tuhan dengan sangat amat luar biasa. Kita diciptakan Tuhan dengan istimewa. Jadi luar biasa. Tuhan itu telah mempersiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin bagi anak-anak kita, menjadi pemimpin di gereja, di pelayanan. Karena Tuhan tahu kita. Tuhan kenal kita. Jadi kita harus sadar. Hal yang pertama adalah hati kita harus mengerti, harus sadar bahwa kita ini bukan wanita sembarangan. Kita adalah wanita yang dikenal Tuhan. Sebelum lahir pun Tuhan sudah mengkuduskan kita dan sudah menetapkan kita untuk menjadi nabi dari bangsa-bangsa. Luar biasa, betul? Ini adalah yang kita harus tahu. Kita harus consciously tahu bahwa kita bukan wanita sembarangan. Jadi kalau ada ya kadang-kadang saya suka dengar juga kalau ada yang datang mengatakan, tapi gimana dong? Kenapa kok saya ini apapun nggak bisa, ini selalu komplain. Selalu komplain. Tadi saja di seminar yang baru sebelum saya masuk kemari, mereka bilang bagaimana sih kalau kita bertemu dengan orang yang dia pakai bahasa yang agak kasar. Saya bilang kalau kita ketemu orang yang demikian, ya kita nggak perlu lihat dia, tidak perlu berhadapan dengan dia lah, tenang aja. Kita jalankan hidup kita. Betul nggak? Betul ya. Kemudian kita juga harus tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sepertinya saya nggak tahu ya, ibu-ibu pernah nggak dengar saya sharing dulu? Waktu saya sharing tentang kehidupan saya, sharing tentang anak saya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Tangan dong. Ibu, kok ibunya iPhone? Ibunya kok iPhone? Namanya nggak tahu saya, Bu ya. Ibu namanya iPhone, jadi saya nggak mengerti ya. Enggak apa-apa. Belum ya, tapi waktu kita kan hanya nggak begitu banyak, Bu. Nggak bisa kita sharing itu. Tapi saya ingin katakan bahwa hidup saya itu saya mengalami banyak sekali hal yang kadang-kadang saya pikir, waduh, kok sial banget. Kalau kita ya, bahasa kita orang dunia ya. Aduh, kok ini bisa terjadi sama saya? Saya salahnya apa? Saya begitu baik, saya begitu. Tapi kita tidak pernah tahu sebenarnya rencana Tuhan itu tidak pernah tidak baik. Sama seperti pada waktu saudaranya Lazarus itu mengomel mengatakan Yesus datang terlambat. Masih ingat? Lazarus sudah mati, dia bilang. Lazarus sudah mati. Yesus bilang dia belum mati. Tapi dia bilang sudah. Kenapa Yesus datang terlambat? Coba kalau datang lebih cepat. Saya mau kita belajar. Kadang-kadang waktu kita doa, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tapi ingat Tuhan yang merajut hidup kita. Tuhan yang mengenal hidup kita. Yang mengenal diri kita siapa. Tuhan tahu yang paling baik untuk kita itu apa. Jadi kita harus sadar kita
tidak sempurna, tapi kita juga sadar bahwa Tuhan kita Tuhan yang sempurna. Tuhan kita bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi hati kita yang harus diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus memiliki a confident heart. Hati yang percaya penuh. Bukan saja kita takut sama Tuhan, tetapi kita pun percaya kepada Tuhan. Saya tahu ibu-ibu kadang-kadang dalam hidup ini kita bisa mundur selangkah pikir, benar apa tidak ini? Kok Tuhan nggak ada? Mengapa kok hidupku begini? Kita bisa berpikir demikian. Saya di dalam 3 tahun, 4 tahun ini sebelum terjadi COVID saya ditipu oleh seseorang karena saya terlalu sibuk untuk pelayanan. Begitu sibuk, jadi tidak memperhatikan, saya ditipu, saya rugi banyak sekali. Mungkin rumah saya waktu itu hampir saya udah mau jual. Pokoknya rugi secara materi. Tapi orang heran melihat saya masih bisa tenang-tenang. Saya bilang, sen putai lai, se putai chi. Ngerti nggak sih? Ngerti ya? Ruth ngerti ya? Kita datang nggak bawa, kita pulang juga nggak akan bawa. Ya sudah gitu. Tapi kan setelah 2,5 tahun, saya baru tahu apa yang Tuhan kerjakan. Saya baru tahu Tuhan itu luar biasa. Jadi ingat, Tuhan yang merajut hidup kita. Tuhan yang merajut hidup kita, Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita. Kita harus percaya kepada Tuhan 100%, letakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, kadang-kadang kita bertanya, tapi bagaimana dong? Kalau misalnya kita bilang kita harus percaya, tetapi bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa ada hal-hal yang terjadi yang tidak enak bagi kita? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, karena bagaimana dong? Itu adalah pengertian kita sendiri. Menurut kita itu begitu. Tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita tidak akan menyanyiakan kita. Saya pengalaman 80 tahun. Bolehlah ya, kalau 80 tahun udah bisa dijadikan bukti ya. Dijadikan bukti bahwa betul-betul Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bilang, berubahlah. Aku akan berikan kamu hati yang baru, roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan kepadamu hati yang taat, yang tahu aku ini siapa, yang taat kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau memberikan ibu-ibu ini hati yang baru. Mau nggak menerima hati yang baru? Mau ya, coba sekarang pikir ya, aduh Tuhan memberikan kita hati yang baru. Jadi hati yang baru itu kita nggak ada kecewa sama orang, kita tidak marah sama orang, ya kan? Kita tidak lagi keras hati, kita betul-betul menerima. Luar biasa. Nah, itu saya rasakan di dalam hidup saya. Ya, jadi dikatakan kamu jangan serupa dengan dunia ini. Jangan serupa. Kamu harus mempersembahkan yang namanya tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jadi kita berusaha hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, jangan serupa dengan dunia. Pada waktu kita bisa jalankan hidup kita demikian, ibu-ibu percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya, air mata saya cukup banyak yang sudah keluar, tapi pada akhirnya saya selalu dikagetkan. Benar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau misalnya waktunya ini kasih tahu ya. Nah, yang ini kita harus belajar. Yang ketiga itu courageous heart. Kita harus berani. Tuhan memberikan kita bukan hati yang takut penuh dengan ketakutan. Tuhan berikan kita hati yang kuat, yang berani. Sehingga apapun yang kita hadapi kita tidak takut. Saya kaget juga, mereka juga mengatakan, gimana ya, Mami menghadapi masalah begini besar. Kelihatannya sudah akan habis semua, kok Mami nggak khawatir? Saya bilang, saya tahu, bahkan kalaupun aku jalan di lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Karena aku tahu aku tidak jalan sendirian. Aku tahu Tuhan pasti menjaga aku. Tuhan pasti menghibur aku. Dan itu saya lewatkan betul-betul dengan benar, dengan baik. Karena Tuhan bilang apa? Jangan takut, kamu jangan takut.
Kamu jangan takut. Aku akan menyertai kamu. Aku akan menyertai kamu. Jangan bimbang, karena aku ini Tuhan kamu. Ibu-ibu, kalau ibu bimbang, ambillah ini beberapa ayat ya. Dihafal, dipelajari, dimengerti. Saya kembali ini udah muncul 2 kali. Saya mau kita lihat. Supaya kita diteguhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, kemudian kita itu harus berani. Seperti Tuhan bicara kepada Joshua. Ya, juga di Ulangan dikatakan kamu harus berani, jangan takut, jangan gemetar. Karena Tuhan jalan beserta dengan kamu. Saya nggak bisa sharingkan karena waktunya mungkin kurang cukup ya. Saya udah terlalu banyak ngabis waktu. Tapi saya tahu bahwa saya di dalam perjalanan hidup saya, apapun yang saya hadapi, saya tidak pernah takut. Saya berani karena Tuhan bilang, teguhkanlah hatimu, jangan kecut. Jadi ibu-ibu, saya nggak tahu apa yang ibu-ibu alami. Kalau melihat dari video itu sepertinya kita itu broken hearted, tapi saya mau kita tahu bahwa kita tidak perlu takut. Yang Tuhan mau adalah hati yang taat. Hati yang taat, hati yang takut akan Tuhan, hati yang hidupnya benar. Kita mau diubah oleh Tuhan memiliki hidup yang benar, yang komitmen, memberikan hidup kita seluruhnya 100% kepada Tuhan. Berani bilang begini kepada Tuhan, Tuhan inilah aku. Kenali aku. Selidikilah aku, ujilah aku. Kalau ada yang tidak benar di pikiranku, kalau ada yang tidak benar di hatiku, tolong dibersihkan, tolong dibuang. Kita harus memberikan komitmen kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, kita tidak mau melaksanakan, menjalankan hidup kita yang tidak benar. Kita berani diselidiki. Ini yang sering kalau saya ajarkan, ajaran saya bilang kita itu harus hidupnya berintegritas. Pada waktu kita bisa mengubah hidup kita, memiliki hati kita, mengubah transform hati kita menjadi hati yang betul-betul mengerti siapa kita, hati yang percaya kepada Tuhan kita, hati yang mendapat keberanian dari Tuhan, dan hati yang mau taat kepada Tuhan, hidup kita diubahkan. Hidup kita diubahkan. Oleh sebab itu, kita harus bisa betul-betul memegang itu semua. Kita itu jangan serupa lagi dengan dunia ini. Saya nggak tahu ibu-ibu ada nonton nggak Inside Out. Saya suka nonton film-film begini, nonton dengan cucu-cucu. Kalau kita lihat ya ini beberapa karakter, dari dalam mereka kelihatan keluar. Kalau kita mau cantik, kalau kita mau muda, tadi di seminar sebelumnya ada yang bertanya, kok wajahnya masih muda katanya. Saya nggak tahu bohong apa tidak, saya percaya aja ya. Saya percaya. Tapi maksud saya itu, apa yang ada di dalam, itu yang akan keluar. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi anak Tuhan yang betul-betul bercahaya, yang cemerlang, hati kita yang diubahkan. Bukan pupuran yang ditambah. Bukan bedak yang ditambah. Bukan wajah kita yang diubah. Tapi dalam kita yang diubah. Kita sering mengatakan mau mengalami perubahan. Pertanyaannya benar atau tidak? Saya mau kita melihat ini sedikit ya. Saya akan sampaikan sedikit tentang imaginal disc ini, tentang cakram imajiner ya. Saya mau kita melihat sedikit bagaimana kupu-kupu yang mulai dari ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Bagaimana transformasi itu terjadi yang dinamakan metamorfosis itu ya. Saya mau kita coba melihat tentang cakram imajiner ini. Bagaimana proses perubahan, struktur yang hadir sejak kupu-kupu dimulai dari ulat. Cakram imajiner ini tidak rusak di dalam kepompong. Sebaliknya mengalami proses pertumbuhan, perkembangan pesat yang berubah menjadi struktur yang dimiliki kupu-kupu dewasa. Jadi kalau kita mau berubah hati kita harus betul-betul secara total diubahkan, secara total. Mari kita lihat ada video singkat di sini ya. Kita lihat bersama ya.
nggak ada suara. Sebentar ya, nggak ada suara. Oke. What would you do for the power to fly? How about shedding your skin and dissolving your own muscles? Now, believe it or not, that gruesome process is how caterpillars earn their wings. Here's what you might not know about what's inside a caterpillar's cocoon. Contrary to popular belief, this is not a cocoon. Only certain moths build cocoons, which are like a silky sleeping bag that covers the insect. This, on the other hand, is what's called a chrysalis. It's not a sac or a pouch, it's actually the caterpillar's own body. When it's time for the transformation to begin, the caterpillar's body ramps up production of a hormone called ecdysone, and that causes it to cast off its outer coating, sort of like how a snake sheds its skin. And underneath is a hard shell, similar to the exoskeleton of a beetle. After that, life for the little caterpillar gets oozy. First, it releases enzymes called caspases. These rip apart and dissolve cells in its muscles, digestive system, and other organs. But the enzymes don't quite liquefy all of the caterpillar. They leave key structures intact, like breathing tubes. At the same time, specialized cells called imaginal discs start waking up. Before the chrysalis stage, these discs were kept dormant by a series of hormones in the caterpillar's body. But once the transformation begins, those hormone levels take a nosedive, giving these discs the opportunity to do what they do best: build a butterfly. You see, each disc contains the genetic recipe to form a different adult body part, starting from the inside out. After 1 week, the digestive system of the butterfly is well on its way. And by day 16, the adult's legs, wings, eyes, and mouth are all present and in working order. Now, 2 weeks is a remarkably short time for all of this to happen, since each imaginal disc starts out with only about 50 cells and must multiply those into thousands just to form a single wing. And if you checked out the chrysalis around day 16, you might even be able to see those brilliantly colored wings. Because for some species, their chrysalis turns transparent in their final days of metamorphosis. Now, fully formed, it's time to hit the road. The chrysalis splits open down the center and the butterfly escapes. Meanwhile, a reddish liquid spills out. That's all the waste the butterfly, nay, caterpillar, produced during its stay. Once its wings expand and harden, it's ready to mate, pollinate, and slurp nectar to its heart's desire. But one of the most interesting parts of all, research suggests that butterflies and moths can remember their caterpillar days. In one study, researchers trained moth caterpillars to associate an odor with an electric shock. So whenever the larvae smelled it, they'd move away. But even after they transformed into adult moths, they still avoided the scary smell. It makes you wonder what else they could recall from their younger days. Ini sebenarnya filmnya videonya itu harus diterjemahkan. Tapi saya cuma ingin kita tahu ya bahwa kalau kita mau mengadakan perubahan hati kita tidak bisa hanya mulut kita mau berubah. Kita juga nggak bisa hanya penampilan kita berubah. Kita juga tidak bisa hanya tegur sapa kita, cara kita tegur sapa berubah. Kita juga tidak bisa berubah hanya dengan penampilan kita. Nggak bisa. Kalau kita mau berubah, harus dari hati kita. Kalau kita lihat di sini ya, betul-betul perubahan itu begitu sempurna sampai dia itu berubah menjadi seekor kupu-kupu yang tidak mungkin lagi kembali menjadi kepompong. Kita kadang-kadang
yang dikatakan oleh Christian atheist itu, kita bilang kita sudah percaya Tuhan Yesus, kadang-kadang kita masih pergi sembahyang orang tua kita, betul? Kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kadang-kadang kita itu masih pergi cari, lihat ini, coba ya, lihat tanganku ini sebenarnya bagus atau tidak gitu, apa namanya, tukang ramal misalnya. Itu nggak betul. Jadi kita harus betul-betul seperti kupu-kupu ini diubah dari dalam 100% sampai seluruh selnya, semuanya diubahkan. Baru dia betul-betul bisa berubah. Nah, proses itulah yang namanya metamorfosis. Saya selalu katakan kalau kita mau berubah, saya nggak sebut di sini, tapi kita tahu, kita berdoa, kita harus betul-betul setiap hari rajin berdoa, setiap hari rajin baca firman, setiap hari kita harus catat apa yang kita pelajari. Ini adalah hal-hal yang sederhana. Kita semua bisa, tetapi seringkali kita malas. Sering sekali kita malas. Nah, kadang-kadang kita kalau baca firman bisa tertidur, capek, betul ya? Betul ya? Nah, hari ini kita mau belajar. Saya sering beritahukan kepada murid-murid ya, saya bilang kalau kalian mau ditransformasi, mudah. Paksakan diri Anda, baca setiap pagi harus bangun jam berapa, tetapkan waktu itu, mungkin kalau malam banyak yang ganggu, pagi pasti nggak ada yang ganggu. Mau bangun jam 5, mau jangan bangun jam 6, kita siapkan waktu, 1 jam atau setengah jam, kita berdoa, kita baca firman, capek, no problem. Hari ini capek, besok paksakan, lusa paksakan. Itu ada namanya teori 21-90. Kalau Anda bisa, kalau ibu-ibu bisa melakukan selama 21 hari, intim dengan Tuhan, maka Anda sudah membangun yang namanya kebiasaan. Nah, kalau sudah terbangun itu kebiasaan, itu sudah gampang. Dari hari ke-21, ibu-ibu bisa teruskan sampai hari ke-90. Itulah yang namanya teori 21-90. Kalau sudah bisa lakukan itu 90 hari, itu sudah menjadi karakter kita. Kayaknya kalau kita nggak baca, kita nggak doa, kayaknya nggak enak gitu. Itu yang saya ingin kita jalankan, karena itulah kita itu berubah, sehingga kita itu boleh betul-betul berubah, mengalami hidup baru bersama dengan Kristus. Kita bilang kadang-kadang wanita kan banyak komplain, bagaimana dong jalan kita selalu tertutup. Saya mau bilang kalau satu pintu tertutup, jangan melihat ke pintu itu ibu-ibu, lihatlah pintu-pintu yang terbuka. Kita bilang bagaimanalah hidup itu begitu tidak enak. Tuhan selalu memberikan saya kepahitan, rasa asam. Saya sering katakan kalau Tuhan memberikan kita lemon, asam banget ya. Kita buat lemonade, taruh gula, enak kan? Enak nggak lemonade? Enak. Pada waktu Tuhan memberikan kita segala macam yang pahit, kita campur dengan madu, jadilah dia manis. Saya pernah dengar satu khotbah, ya. Jadi walau ini memang beda, sama sekali beda, cuman saya mau mengatakan pada waktu saya dengar itu khotbah, saya sangat terinspirasi itu oleh Peter Tanchi yang dari Filipina. Dia cerita tentang kintsugi dari Jepang. Hidup kita pasti nggak sempurna. Sana-sini bisa terjadi retak. Hubungan dengan suami, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan besan, dengan menantu, bisa aja dengan mertua. Tapi yang namanya kintsugi ini adalah metode orang Jepang memperbaiki keramik yang pecah. Kalau keramik itu pecah, dilem kembali, tapi lemnya itu dicampur dengan emas, atau perak, atau platinum. Maka hasil setelah itu dilem, maka itu lebih cantik, penampilan barunya itu lebih indah dibandingkan dengan aslinya. Saya selalu bayangkan, hubungan yang sudah retak, kalau kita perbaiki dengan benar, kita minta Tuhan ikut bersama-sama di dalamnya, maka luar biasa. Itu nanti akan memberikan nilai tambah yang sangat amat luar biasa. Yang retak akan menjadi lebih indah. Yang retak, yang pernah retak menjadi lebih indah. Yang biasa akan menjadi luar biasa. Serahkan hidup kita kepada Tuhan.
seperti tanah liat di tangan tukang periuk, supaya hidup kita betul-betul bisa dibentuk oleh Tuhan. Hari ini saya percaya kalau kita mau mengubah hidup kita menjadi lebih enak, lebih baik, lebih penuh sukacita, ubahlah hati kita. Karena begitu kita mengubah hati kita, maka hidup kita pun diubahkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami, para wanita Tuhan, wanita Allah yang Engkau kumpulkan di Zoom ini, untuk boleh mendengarkan apa pesan Tuhan ke dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kehidupan kami tidak sempurna, penuh keretakan sana dan sini. Tetapi kami percaya, di tangan Tuhan, semua akan Engkau bentuk kembali. Yang rusak Engkau perbaiki, yang biasa Engkau jadikan luar biasa. Ajarkan kami untuk tidak mengikuti jalan dunia, untuk tidak mengikuti pikiran-pikiran dunia, tetapi kami mau berubah sesuai dengan ajaran Tuhan, agar kami boleh hidup baru seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami tahu apa yang kami sampaikan ini jauh dari sempurna, tapi biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih, Mami. Kembali. Ya, waktunya terasa cepat sekali berlalu ya. Iya. Terima kasih untuk sharing Mami. Baru Sama-sama. komentar di depan tadi aja rasanya udah bergidik ya, udah pengen nangis dengar Mami sebagai pengalaman hidupnya yang luar biasa. Tuhan Belum baik. dengar Mam digituin suami, diselingkuhi, di ini, tapi harus ngurus selingkuhannya dan ngurus anaknya. Aduh. Nah ini ada pertanyaan Mam. Iya. Yang fun dan saya yakin Tuhan akan menolong Ibu ini melalui pengalaman Mami ya. Pertanyaannya begini. Bagaimana cara mengendalikan suasana hati yang sudah terluka karena suami selingkuh di rumah, ketahuan sama istrinya di depan mata, dan itu menjadi trauma seumur hidup. Berarti sekarang orangnya masih hidup, masih trauma sampai sekarang. Itu dulu, Mam, pertanyaan nomor 1. Silakan. Satu malam saya lagi hamil besar, hamil anak saya paling kecil. Saya ke kamar mandi, waktu itu kamar mandi kami di luar. Kemudian waktu saya balik, saya lihat suami saya nggak ada. Saya pikir, waduh dia kemana ya? Saya lihat mobil ada. Di belakang itu ada satu kamar kosong. Ada lagi 2 kamar itu kamar pembantu. Saya lihat ke kamar pembantu, nggak ada. Saya dengar ada suara. Terus saya coba buka itu kamar. Suami saya sedang tidur dengan wanita itu. Itu kejadian bukan 1 kali. Bahkan wanita yang sebelumnya perutnya sudah begitu besar, sudah 8 bulan, ketahuan dia hamil oleh suami saya. Tapi yang kedua ini betul-betul sangat menyakitkan, karena saya lagi hamil, saya 1 minggu itu nggak bisa makan. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, saya juga nggak nangis, saya nggak marah, saya cuma duduk aja. Karena saya sebentar lagi udah mau melahirkan, jadi saya duduk, saya nggak tahu harus bagaimana. 1 minggu saya di situ sepertinya nggak bisa melakukan apa-apa. Diam aja. Karena saya punya 3 orang anak. Perut saya ada 1 lagi. Kemudian supir saya seorang acik. Dia datang. Dia bilang, Aso, makanlah. Dia bilang, Aso kalau nggak makan, anakmu ini yang menderita di dalam.
Hidup kan bukan hanya untuk kita. Kita mau hidup untuk anak-anak kita. Kemudian pada waktu saya mau bunuh diri yang kelima kali, dokter ini bertanya kepada saya. Saya waktu itu baru keluar dari ICU. Ibu Maimunah nggak sayang. Dia panggil saya Cinmay. Ibu Cinmay nggak sayang sama anak-anaknya. Saya kaget sekali. Sepertinya saya usia 38 tahun. Saya belum pernah mendengar kata sayang. Saya bilang saya sangat sayang sama anak saya. Dia bilang kalau sayang, ibu nggak boleh mati. Siapa yang akan rawat mereka? Jadi kata sayang itu adalah kata kasih. Pada waktu di hati kita ada kasih, pada waktu di hati kita ada sayang, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Saya selalu ingat itu. Jadi kasih itu sangat kuat. Pertanyaannya, apakah ibu yang bertanya ini mengasihi keluarganya, anak-anaknya? Kalau masih ada kasih, kita nggak begitu penting lagi. Kita nggak begitu penting lagi. Dan Tuhan yang mengobati saya nggak tahu gimana. Saya udah lama nggak pernah ceritanya, tapi tadi ibu ini cerita, saya bisa bayangin, saya bisa mengerti, saya bisa rasakan. Tapi saya mau ibu tahu bahwa hidup ini bukan hanya suami ibu aja. Jangan mau kita sedih, susah, nangis untuk orang yang berbuat salah. Jangan. Satu hal ya, saya ingin ceritakan. Suami saya meninggalkan saya, kemudian acik-acik dia itu mengatakan begini, Cime, kamu itu terlalu baik. Kamu itu terlalu baik. Nah, saya dulu kurang mengerti. Sekarang saya mulai mengerti. Saya tidak pernah beritahukan kepada suami saya mau apa, perasaan saya bagaimana, karena saya merasa nggak berguna gitu. Jadi saya nggak pernah kasih tahu. Saya mau kasih tahu kepada para wanita, para ibu-ibu, pria ini pikirannya itu sangat sederhana. Saya nggak tahu, kalau saya waktu itu sudah kenal Tuhan Yesus, mungkin beda. Mungkin beda. Karena saya dulu belum kenal, sehingga saya lebih banyak diam. Tapi kalau hari ini, kalau seperti saya sudah kenal, saya akan kasihi dia, saya akan mengasihi dia, saya akan bawa dia kepada Tuhan Yesus. Itu kesalahan besar saya. Karena saya tidak memiliki Yesus waktu itu. Saya terlalu baik katanya. Tidak pernah mengatakan saya mau apa, saya tidak pernah tegur suami saya, tidak pernah ribut, sehingga dia merasa dia sangat ini. Jadi ibu-ibu, kalau ada keinginan kita yang kita inginkan, baik-baik kita beritahukan kepada suami kita. Kadang-kadang dia nggak tahu. Kadang kita kalau sudah sepertinya dia nggak mengerti, ya udahlah kita juga jadi kesel. Betul nggak ya ibu-ibu ya? Dia nggak mau tahu sama kita. Kadang-kadang mereka nggak mengerti. Saya setelah baca firman, setelah saya lebih dekat dengan Tuhan, saya bisa merasakan bahwa pria itu sebenarnya sangat rapuh. Pria itu membutuhkan kasih wanita yang kuat. Saya tahu, saya pasti di sini ada salah. Saya nggak tahu kalau saya salah karena saya nggak pernah marah. Mama saya mengatakan, kamu harus manut, kamu suami bilang apa harus lakukan. Tidak boleh bantah, ya wes. Jadi saya nggak pernah bantah. Saya nggak kenal firman. Saya cuma diajarkan bagaimana hidup sopan santun menjadi orang. Nah itu juga salah. Too good, kata acik-aciknya. Ni tai hao la, ni tai hao la. Baik juga salah. Bingung kan? Tapi saya percaya banyak sekali suami yang kembali karena istrinya berubah.
Padahal kita gampang sekali ngambil hati pria. Hati pria itu hatinya agak apa ya? Agak sederhana gitu ya, sederhana. Walaupun ada yang parah banget, ada yang parah banget. Kalau yang parah ya udah kita nggak usah cerita lah ya, nggak usah cerita. Saya harapkan ibu ini bisa betul-betul menerima bagaimana ya yang sudah lewat tidak bisa tidak, yang sudah terjadi tidak bisa tidak terjadi. Mari kita perbaiki dengan tinta emas. Mari kita perbaiki dengan lem emas supaya akan lebih indah. Nah, Mam, menyambung dengan pertanyaan berikutnya, kan ada istilah memaafkan dan melupakan. Orang biasa bilang, apalagi anak-anak Tuhan ya, kalau mau diampuni oleh Tuhan Yesus, kita juga mau harus mengampuni orang lain. Tapi kita sering bilang, oke, saya sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Ya. Tapi kemudian kita juga belajar bahwa memang tidak harus melupakan. Karena ya selagi pikiran kita masih waras, ya tetap ingat ya, Mam. Gitu. Iya. Tapi yang harus kita lakukan adalah memaafkan. Pada saat nanti someday kita ingat lagi, tidak marah lagi, tidak masalah lagi. Betul, betul. Ya. Tapi Mam, itu tidak mudah. Ada 2 orang ibu yang bertanya, disakiti oleh perkataan. Dan itu sangat mempengaruhi hidupnya sampai sekarang. Walaupun dia di sini sih ditulis ikut persekutuan doa, jadi dia juga sedang membina dirinya. Kemudian ada juga yang seorang ibu yang trauma dari masa muda, menerima hal-hal yang kasar, yang berat, yang menyakiti dia, sehingga kepahitan masa lalu itu terbawa sampai sekarang. Nah, itu bagaimana, Mam? Memaafkan dan melupakan, atau bagaimana, Mam? Jadi gini ya, ibu yang bertanya ya, memaafkan itu adalah pilihan. Memang agak susah saya menjelaskannya ya. Memaafkan itu adalah pilihan. Kalau kita memilih untuk memaafkan, kita bisa totally maafkan. Seperti saya misalnya ya, saya maafkan mereka yang ini, I forgive them completely tanpa ada mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Nah, saya ceritakan mengapa saya bisa demikian. Di tahun 90 sekian, saya waktu itu salah satu dari eksekutif di World Methodist Council yang akan diangkat menjadi presiden. Jadi kami waktu itu pergi ke Yordania memberikan Peace Award. Yang kami berikan itu adalah penghargaan perdamaian dunia kepada 2 tokoh dunia. Satu itu adalah Perdana Menteri Israel, yaitu Ishak Rabin. Satu lagi adalah Raja Yordania, Raja Hussein, King Hussein. Jadi ini 2 orang mendapat piala perdamaian dari kami. Jadi kami memberikan ini penghargaan perdamaian kepada mereka. Jadi diberikannya itu di Istana Yordania. Tapi Raja Hussein sudah meninggal. Jadi yang menerima itu anaknya, yaitu anaknya sekarang yang jadi raja. Tapi udah tua, dulu masih muda, baru 30-an. Apa yang terjadi pada waktu itu, kita juga ada mengundang beberapa pembicara yang hebat-hebat tentang damai, tentang pengampunan, tentang kasih. Salah satu pembicaranya itu adalah Louis Smith. Louis Smith. Dia itu penulis banyak sekali buku tentang pengampunan. Salah satu buku yang waktu itu dibedah adalah Forgive and Forget. Kayaknya itu buku sekarang ada ya dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu, ini udah lama sekali. Forgive and Forget. Nah, dia bedah. Saya nggak akan cerita itu buku. Saya hanya mau cerita pendahuluan dari buku itu. Biasanya pendahuluan kan penulis ada menulis segala macam. Nah, ini pendahuluannya ini dia buka dengan satu cerita yang dia beri nama The Magic Eye, mata ajaib.
mata ajaib ya. Jadi kita bisa melihat dengan mata ajaib. Nah, itulah judul dia punya tulisan, The Magic Eye. Itu dia menceritakan ada sepasang suami istri di kota London yang suaminya pembakar roti, panggang roti, kemudian biasanya jual rotinya. Suaminya ini begitu lurus, begitu hidupnya benar, sampai berdiri pun seperti tiang listrik, itu digambarkan begitu. Jadi dia disebut Mr. Righteous. Kalau kita di sini apa ya, Mr. benar lah, kebenaran gitu. Jadi dia itu Mr. Righteous. Istrinya ini orangnya agak gendut seperti saya ini ya, suka inilah, ketawalah, segala macam lah. Namanya Joyce atau apa saya nggak ingat. Nah, satu saat ini istrinya ini periang. Nah, suaminya pergi setelah panggang roti, jualan roti, entah bagaimana dia pulang lebih cepat. Waktu dia pulang sampai ke rumah, dia lihat istrinya ini tidur dengan pria lain di atas tempat tidur mereka. Sering di dalam seminar saya suka tanya, kalau Anda para suami lihat istri itu tidur dengan pria lain, apa yang Anda lakukan? Itu 90% mengatakan saya akan ke dapur gitu. Saya dulu nggak mengerti ke dapur ngapain. Saya pikir mau masak atau mau apa gitu. Rupanya ke dapur itu mau ambil pisau, kira-kira begitu ya. Nah, jadi suaminya ini marah, tapi karena dia ini Mr. Righteous. Kita bicara tentang hati hari ini ya. Jadi tentang hati, ini dia Mr. Righteous. Pada waktu dia tahu itu, dan ini semua orang-orang di kampung itu ingin mengetahui keputusan dari Mr. Righteous ini apa. Karena keputusan dia itu akan menjadi keputusan semua orang, karena dia Mr. Righteous. Mereka tunggu sampai 3 hari kemudian, dia keluar di depan rumahnya, dia mengatakan, saya telah mengampuni istri saya, dan saya telah menerima dia kembali sebagai istri saya. Hebat apa enggak? Wow, semua orang tepuk tangan. Ini betul-betul Mr. Righteous. Nah, tapi apa yang terjadi yang sebenarnya adalah, ini Mr. Righteous ini setiap kali dia lihat istrinya, dia marah gitu. Marah. Nah, begitu dia marah, malaikat itu memasukkan 1 butir pebble atau batu ya, batu kecil yang ada seperti di pantai. Masukkan 1 butir pebble. Setiap kali dia lihat istrinya dia marah, tapi dia nggak keluarkan, dia cuma marah di hatinya. Ini bicara hati. Begitu dia marah, itu malaikat masukkan 1 butir batu. Bisa kita bayangkan kalau hati itu sudah terisi 10 butir batu, sakit dong. Dia mulai sakit dan dia berdoa, Tuhan tolonglah keluarkan batu ini. Malaikat itu mengatakan, ampunilah istrimu. Dia marah, dia bilang sama malaikat, bagaimana saya bisa mengampuni dia? Saya adalah suami yang begitu baik, saya kerja setengah mati, saya cari makan, dia tidur dengan pria lain di atas tempat tidur saya, bagaimana saya bisa mengampuninya? Malaikatnya mengatakan, bukankah kamu mengatakan kamu telah mengampuninya? Dia bilang, ya saya harus bilang mengampuninya, karena saya ini kan Mr. Righteous. Halo ibu-ibu, sering sekali kita itu tidak jujur pada hati kita. Apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita rasakan itu nggak benar. Karena kita nggak betul-betul mengampuni. Kalau kita betul-betul mengampuni, itu beda. Nah, jadi itu terjadi, begitu dia marah, itu batu kan masuk lagi. Kemudian, ini malaikat bilang begini, kamu coba ingat, kalau istri kamu bisa sampai berbuat dosa begitu, kamu juga ada salahnya. Itu yang saya sering pikirkan, kamu juga ada salahnya. Coba bayangkan, kamu itu seperti tiang listrik, diajak bicara nggak mau, ya, di apa-apa itu diem saja. Memang kamu betul, kamu hidupnya benar, kamu hidupnya nggak pernah salah, kamu diem aja gitu. Tapi kan istri kamu itu bingung, dia mau bicara sama siapa, dia nggak ada teman bicara. Lalu kadang-kadang ibu-ibu kita juga pikir ya, kadang-kadang kalau kita udah kerja, udah capek di rumah, apakah kita memberikan senyuman yang manis kepada suami kita? Apakah kita juga, karena kita sudah capek, kita juga kepingin suami kita itu melihat kita dalam keadaan capek, supaya dia tahu kita capek. Kalau bisa dibuat lebih capek lagi, supaya kelihatan kita lemes gitu.
Seminggu, 2 minggu bisa, tapi kalau terus-terusan begitu capek. Suami pun capek lihat kita gitu. Nah, jadi waktu itu dikasih tahu, kamu pun salah. Kamu nggak pernah mau bicara sama istri kamu. Kamu tidak pernah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kasihan sama istri kamu itu, nggak ada teman bicara. Ya tapi, ya begitu ya tapi, masuklah itu batu. Kemudian malaikatnya mengatakan, coba kamu pikir. Sebenarnya istri kamu itu juga ada segi baiknya. Kan dia baik dan nggak bisa itu. Karena kalau seorang kalau udah salah, semuanya nggak ada yang baik lagi, betul? Kita nggak bisa terima lagi. Jadi batu itu penuhlah di perutnya. Penuh sampai satu saat dia udah mau mati, dia udah nggak bisa lagi napas, dia udah bongkok karena batunya udah banyak sekali, dia siap untuk mati lah, dia udah mau mati, dia nggak bisa mengampuni lagi, dia mau mati, dia tidur di tempat tidur, dia sudah nggak bisa tidur dengan lurus, tiba-tiba dia lihat istrinya masuk bawa secangkir susu tanpa dia sadar. Sebenarnya istriku ini baik juga ya. Dia mau melayani saya, gitu ya. Saya sakit. Itu batu diangkat satu. Kemudian sorenya istrinya datang bawa roti yang sudah dipanggang sama selai. Waktu dia lihat dia bilang, sebenarnya istriku ini setia loh. Saya udah sakit bertahun-tahun, tapi dia tetap melayani. Tiung, batu itu naik satu lagi. Satu saat semua batu itu hilang dan dia bisa berdiri tegak lurus kembali dan hubungan mereka baik. Jadi saya belajar kalau ada saya lagi marah sama seseorang, saya coba melihat segi baik dia. Kalau dari 100 kesalahan, mari lihat segi baik dia itu apa sih? Satu aja. Perhatikan baiknya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sih suami kita bisa begitu? Saya nggak mengatakan ibu yang bertanya tadi salah, saya nggak bilang begitu. Coba pikirkan. Mari. Saya di Surabaya pernah satu kali itu begini. Ini kejadian aja. Saya pernah sekian puluh tahun yang lalu saya retreat di Mawar Sharon ya, Mawar Sharon Surabaya. Itu pergi ke Bukit Doahnya 3 hari. Nah, waktu itu bicara tentang pengampunan. Nah, udah selesai. Nah, kemudian kira-kira 2 tahun kemudian, saya datang lagi, kemudian ada retret lagi, saya pergi, tiba-tiba pada waktu saya selesai bicara satu sesi, ada seorang wanita datang. Dia bilang, saya mau bicara sama ibu. Saya bilang, boleh, silakan. Dia berterima kasih sama saya, berterima kasih sama saya. Saya nggak ngerti dia terima kasih apa. Nah, ini dia cerita. Dia cerita suaminya itu nggak betul, sampai ribut karena suaminya itu banyak sekali perempuannya dan sebagainya, sampai cerailah mereka, keluarlah suaminya, dan dia itu sangat sakit hati dan dia jatuh sakit. Nah, kebetulan ada teman dari Mawar Sharon katanya ngajak dia ikut retret, dia nggak mau. Kemudian dikatakan di Mawar Sharon ada jual kaset Ibu Maimunah pada waktu khotbah tentang pengampunan. Jadi itu dia dengar. Dia bilang dia dengar ulang, dia dengar ulang, dia dengar ulang. Kemudian dia berubah. Dia berubah, dia mulai baik. Nah, satu saat dia bilang dia sudah lupa, dia udah nggak marah lagi. Setelah kira-kira 1 tahun kemudian, suaminya itu ada surat yang dia belum bisa ambil. Dia kepingin ambil tapi tidak berani ambil. Jadi hari itu dia datang katanya lagi pas udah mau jam makan, suaminya itu kumuh lah katanya, kumuh. Jadi waktu dia datang ketuk pintu, waktu istrinya buka, istrinya udah baik kan, dia bilang, kamu datang, ada apa? Yuk mari masuk, mau makan apa enggak? Suaminya kaget sekali katanya, kaget sampai gemeter dia katanya. Kamu kenapa? Dia bilang, kok kamu bisa baik gitu? Saya sudah berapa hari saya nggak berani datang. Saya takut sekali mau datang katanya. Saya takut sekali. Kok kamu bisa baik begitu? Dia bilang. Dia heran kalau istrinya bisa begitu baik. Nah, terus istrinya katanya memberitahukan bahwa ya saya hari itu ada mendengar khotbah dia bilang gitu. Saya ini bukan mau menceritakan tentang khotbah saya karena itu yang dia sampaikan gitu. Jadi kebetulan dia bilang
ada retreat lagi. Ya, ini udah akur balik, mereka udah akur balik, baik banget. Kemudian istrinya dia bilang, saya mau pergi retreat karena katanya Ibu Maimunah itu yang datang katanya. Boleh nggak? Suaminya bilang go. Mereka itu bisa akrab. Kadang-kadang ya pertengkaran itu terjadi bukan karena satu orang. Jadi kita sebagai ibu-ibu, kita juga coba pikir ya, kita juga boleh koreksi diri. Saya nggak mengatakan bahwa kita salah loh, saya nggak bilang begitu loh. Jangan sampai ada salah pengertian. Maksud saya itu, kita harus betul-betul mengerti bahwa Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan keluarga kita. Jadi kalau suami kita nggak benar, suami kita tidak baik, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan ribut sama suami dulu, tapi kita datang kepada Tuhan. Saya bisa mengerti. Oke, Mam. Ya, terlalu lama ya jawabannya. Sorry. Enggak, Mam. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjut ya, Mam. Okay. Yang pertanyaan tadi saya yakin bisa menangkap ya. Sudah lengkap sekali contoh dari Mami. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana tetap menjaga konsistensi hati supaya tetap berfokus kepada kehendak Allah. Karena hati kita itu gampang sekali berubah dengan kondisi, situasi di luar kita. Juga dengan berjalannya waktu, hati juga bisa berubah. Dan lingkungan di luar kita. Adakah tolak ukur kebaikan hati, Mam? Kebaikan hati itu tidak bisa diukur, tetapi kalau kita mau fokus, kita harus tahu bahwa hidup kita kalau kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi bisa dalam satu saat kita itu bisa kesel, tetapi kita kembali lagi. Kita yang harus menarik diri kita kembali supaya kita fokus. Fokus itu sangat penting. Kita harus letakkan, kita harus tahu apa yang kita pikirkan, kita tanya, Tuhan pikiranku ini menyenangkanmu atau tidak? Ucapanku ini menyenangkanmu atau tidak? Setiap malam sebelum tidur, coba pikirkan, ada nggak ucapan-ucapan kita, pikiran-pikiran kita yang orang lain tidak bisa lihat? Yaitu hati kita. Yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi apakah itu menyenangkan Tuhan? Kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, kita nggak usah khawatir. Tapi ingat, kadang-kadang kalau kita merasa kita sudah menyenangkan Tuhan, kita bisa sombong. Itu juga salah. Ya, sering sekali aku merasa aku udah benar. Jadi karena aku udah benar, aku sudah mau dibenarkan. Itu juga nggak bisa. Lemah lembut, meekness. Jadi yang saya pelajari adalah kalau suami salah, siapa salah pun ya, sorry ini saya bicara agak ini ya. Siapa yang memilih dia dulu? Pilih Baca sendiri. Ya, pilih sendiri. Ada itu nama bukunya We Choose Us. We choose us. Bukankah pada waktu kita berjanji sudah dikatakan senang atau susah, sakit, semua kan kita sudah terima. Itu janji kita kepada Tuhan. Saya selalu percaya, nggak tahu benar apa tidak. Saya selalu percaya kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita bisa melembutkan hati suami kita. Dia mungkin bisa macam-macam ya, bisa macam-macam segala macam. Tapi satu saat dia akan kembali. Dia akan sadar, dia akan bertobat. Kita nggak ada jalan lain. Ada satu ya orang Hagai itu. Dia itu ya perokok, dia itu peminum narkoba, bukan peminum, narkoba, nggak mau kerja. Terus dia pulang, papanya kasih dia nikah dengan seorang istri yang nggak pernah marah. Aduh, itu istri, ampun deh saya lihat itu istri. Baiknya kok sampai begitu gitu loh.
Pabrik pun sudah hampir habis sama suaminya ini. Jadi dia cerita sama saya, dia bilang satu saat ya bapaknya meninggal. Jadi pabriknya diserahkan kepada dia, habis hancur lebur karena dia nggak kerja. Tahu apa yang membuat dia kembali? Waktu dia lihat pabriknya udah mau hancur, dia lihat dia pergi ke om-omnya, ke saudara-saudaranya, nggak ada yang mau bantu dia karena dia itu dianggap anak izin, nggak ada yang mau bantu dia. Terus dia pikir, aduh istriku baik sekali, nggak pernah marah, pulang malam nggak pernah marah, pulang pagi nggak pernah marah. Dia bilang anakku 3, gimana dong? Dia bertobat. Dia kembali dari narkoba sampai dia bilang, mami saya ya tahu nggak, saya orang kan pergi ke rehab, dia nggak ke rehab. Dia begitu kepingin makan itu apa ya, saya nggak ngerti lah, narkoba itu. Dia bilang dia lari, dia keliling di kompleks rumahnya itu, keliling lari sampai dia jatuh nggak tahan, lemes karena dia nggak mau pergi rehab. Dia sembuh, sekarang sudah jalan usahanya, istrinya masih tetap sama, nggak pernah marah sama dia. Dia bilang dia bisa berubah itu karena istrinya tidak pernah marah sama dia. Saya nggak tahu, nggak semua pria mungkin begitu. Mungkin nggak semua Jadi tolak pria. ukur kebaikan tuh, Mam, Nggak jadi ada. tolak ukur kebaikan, Mam, nggak ada lah ya. Nggak ada. Apakah harus begini, baru bisa dibilang baik. Tapi kalau kita mengasihi diri kita sendiri, itu loh, Lilian ya. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, jangan kamu marah sama suami. Karena begitu marah, banyak kali saraf-saraf kita ini rusak. Begitu kita marah, kita sudah bertambah tua 1 tahun. Begitu kita ngomel, kita nangis, bertambah tua lagi 1/2 tahun. Tapi kalau kita nggak mau cepat tua, kalau kita nggak mau rontok badan ini, mari kita bersandar kepada Tuhan. Yes. Bersandar pada Tuhan. Oke, Mam. Kita lanjut ya, Mam. Ini lebih ke real life-nya ya. Bagaimana caranya agar kita tidak gampang berpikiran negatif? Dan bagaimana menentukan boundaries in godly way? Jadi mungkin hal agak praktis lah ya, batasan, oh kita tahu ini kehendak Allah, jalan Allah yang dikehendaki Allah, oh ini enggak. Dan bagaimana mengatur atau ya mungkin melatih ya, Mam, supaya kita tidak berpikiran negatif. Saya belajar bahwa kita hidup sederhana, pikiran kita sederhana, tidak terlalu rumit. Jadi kalau ada pikiran kita yang nggak benar, kita tinggal tanya aja. Tanya pada diri kita, apakah Tuhan senang dengan cara pikiran saya ini? Apakah Tuhan senang kalau saya melakukan hal ini? Apakah Tuhan senang kalau saya marah begini? Atau kalau saya berpura-pura? Tanya, karena kita mau memiliki hati yang menyenangkan Tuhan. Jadi kita tanya, apakah sudah menyenangkan Tuhan? Jangan menyenangkan manusia. Apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Kalau jawabannya sudah, ya itu sudah. Kalau tentang boundaries, manusia itu harus ada boundaries. Misalnya begini, kita juga boleh bilang sama suami, saya nggak akan tahan kalau kamu itu sampai begini. Kalau udah begini, sorry. Ya jadi kita kasih tahu, kalau kita pun nggak mau bicara sama dia, kita kasih tahu, sorry ya, hatiku sakit banget. Karena kamu itu begini, jadi aku merasa sangat sakit, aku belum bisa ini gitu loh. Jadi kasih tahu. Karena suami ini juga dia nggak bisa baca, kan bilang. Pria bilang apa? Udah nikah sama istri 40 tahun, tapi dia nggak kenal sama istrinya. Dia nggak kenal. Coba kalau istrinya tanya, saya masih secantik dulu nggak? Susah kan jawabnya. Betul nggak? Saya selalu tegur itu. Kalau ada orang yang menanyakan, ya saya cantik kan, ngomong aja gitu. Kamu itu memberikan pertanyaan yang membuat orang susah menjawab dan orang nggak tahu harus jawab bagaimana. Ya kan?
Apalagi kalau kita tanyanya, kamu masih sayang sama saya? Itu pria itu paling nggak suka, sebel gitu loh. Betul nggak? Ibu-ibu yang sudah pengalaman, betul apa tidak? Ibu Mary. Ketawa-ketawa dari tadi, Bu Mary. Ada pertanyaan yang kita nggak perlu tanya. Itu blow on banget gitu. Iya kan? Nggak perlu tanya gitu. Nah, kadang-kadang pertanyaan itu muncul karena dari pikiran negatif itu, Mam. Iya, karena kita takut. Yang Karena berkembang. Ya, karena kita takut. Kita nggak percaya sama Tuhan. Yes. Bahkan orang nggak berani ketahuan dia usia berapa, ada wanita juga nggak berani ketahuan, ya kan? Kita harus berani, honest, kita harus open. Oke, next. Ada 3 lagi, Mam. Ini By the ada way, case. Tadi cerita Ya. soal boundaries ya. Ya. Kita juga boleh sih ngomong kepada suami. Misalnya kalau suami ada ngomong apa yang kita merasa sakit hati, kita boleh kasih tahu. Boleh kasih tahu gini ya, saya kalau dengar begitu tuh saya sangat sedih. Saya sangat begini, kamu tolong ya jangan ngomongin, baik-baik ngomong sama dia. Supaya dia juga tahu boundary, nggak ngomong sembarangan, nggak menyiksa kita dengan pelecehan bahasa gitu loh. Kita kasih tahu, saya kalau dengar gitu tuh saya sedih, hancur hati saya gitu. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ini ada satu case, seorang ibu berkata, bagaimana menata hati supaya sebagai istri, dia bisa menerima apapun keadaan saat ini dari suami yang sudah sakit stroke 31 tahun. Istri itu dia itu udah jadi suster 24 jam. Nggak mau ditinggal, nggak bisa jalan, juga misal dari duduk, berdiri aja nggak bisa. Jadi capek ini mungkin hatinya, Mam. Dia tanya, ini pengen dapat sesuatu dari Mami. Tadi kan Mami udah bilang, waktu menikah dulu, siapa yang pilih? Apa sih yang dikatakan? In sickness and in health. Kamu sehat, kamu sakit, kamu kaya, kamu miskin, kan itu kita bilang. Kalau suami sudah sakit 30 sekian tahun, kalau saya pasti kasihan kali sama dia. Pasti saya kasihan. Kalau memang kita mau pergi, mau ini, kita kasih tahu. Kita beritahu baik-baik sama dia. Beritahu, saya capek. Jadi saya ini mau keluar sebentar, saya mau ke sana, ya ada orang lain lah yang jaga, ya kan. Kalau saya jadi istrinya, ya terkecuali kalau memang mereka punya uang, mereka kaya, kan beda. Kalau misalnya tidak, mending kita bagaimana berusaha supaya suaminya itu bisa terawat hidupnya. Kan kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Betul kan, kita nggak tahu. Tapi saya mau tanya sekarang, apakah dengan kecewa, dengan kesel, dia bisa memperbaiki situasinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau memang suami sakit ya, that's it. Nggak ada jalan lain. Masa suaminya dibuang? Kasian loh, ada orang yang udah sakit dibuang sana, dibuang sini. Ya kan, antara mertua dengan menantu dengan ini dibuang, kasihan banget. Kalau itu suamiku dia sakit, ya aku akan rawat dia. Itu sudah kewajiban. Bagaimana rawatnya, pinter-pinter kita. Misalnya kalau kita mau kerja, ya kita harus ada suster yang jaga. Ya kan, nggak bisa orang sakit mau diapain coba. Saya tahu, pasti kita capek. Itu nggak ada jawaban. It is your husband yang lu pilih. Oke. Betul ya? Betul, Mam. Dan tentu itu semua
sudah seizin Tuhan ya, Mam. Betul. Jadi bagian kita. Oke. Ini ada case Happy lah lagi. harus. Bagaimana sih ya sikap sebagai istri mendampingi? Ini karena tadi kita pembahasannya banyak tentang suami ya. Ya, kalau acara wanita ya. Jadi ini pertanyaan yang masuk. Bagaimana sikap sebagai istri mendampingi suami yang punya kebiasaan teledor? Nah, Ledor. bahkan untuk memberitahunya nggak bisa diulang ngasih tahu. Karena dia selalu merasa dia diintimidasi atau kesannya istri jadi terlalu mengatur. Sebentar, tadi ada tidak terekam sedikit. Bagaimana kalau apa? Bagaimana sikap kita sebagai istri mendampingi suami yang punya kebiasaan teledor, tapi nggak bisa dikasih taunya tuh diulang. Dia merasa terintimidasi dan terlalu diatur-atur. Lucu. Itu kan sebenarnya hal yang kecil sekali ya. Kalau soal teledor itu kan hal yang kecil. Itu bukan dia jahat, bukan dia ini. Kalau saya menghadapi yang begitu itu, saya ambil catatan. Itu pria itu sering begitu. Anak saya aja begitu. Dia parkir aja di mall, dia bisa nggak tahu itu di mana. Pria itu sering begitu, udah parkir nanti dia akan cari setengah mati, dia nggak tahu sekali. Menantu saya juga begitu, kita udah nonton, nggak tahu kartunya di mana, nggak bisa keluar, udah jam 11 malam nggak bisa keluar. Apa yang kita bisa lakukan? Bersama-sama sama dia. Begitu sampai pada waktu dia parkir di situ, ambilin foto, nggak usah ribut. Kita bertambah ribut, dia bertambah tegang, bertambah merasa terintimidasi. Mari kita bantu dia. Kita bantu dia. Oke. Ada orang mempunyai kekurangan, kita juga punya kekurangan. Tenang aja, begitu itu kan, ya ampun, nggak ada suami yang sempurna. Ya, kalau suami begitu, mana lebih bagus, suami teledor atau suami yang punya pacar lain? Ayo, yuk, mau yang mana coba? Bersyukurlah punya suami teledor, ya kan? Betul nggak ibu-ibu? Berarti butuh kita. Iya, ya butuh kan? kita untuk Iya, betul. Bersyukurlah. Kalau saya ketawain aja gitu kan. Diketawain gitu kan. Jadi ya udah lama-lama dia pun sadar kan. Biasanya kalau udah parkir, jangan lupa ya, nanti kamu foto ya gitu ya. Oke, terakhir. Ini bagaimana pandangan terkait dengan contoh seorang ibu yang sempurna dari Amsal 31? Apa benar-benar pada zaman now ini bisa dicapai itu, Mam? Noble woman itu. Yang Bisa di Amsal saja. 31. Bisa saja. Sebenarnya kalau apa yang kita ingin capai tidak setinggi langit, kenapa nggak bisa? Ya, kita mau bangun pagi, kita mau rajin baca firman, kita mau bersihkan diri, ya kan? Kita rajin, apa yang kurang kita lakukan. Kalau suami, kita kan sudah diciptakan menjadi penolong. Kalau suami kita nggak mampu, ya kita tolong. Kita bantu. Kalau suami nggak berani, ya kita dorong. Kalau suami jatuh, ya kita angkat. Itu adalah tugas dari istri. Ya kan, lakukan apa yang kita harus lakukan. Noble woman itu bukan yang hebat-hebat sekali, bukan yang dia itu bisa naik ke angkasa, enggak. Noble woman itu hatinya lemah lembut. Dia beri ketenangan kepada suami, dia berikan rasa tenang kepada anak-anak, tidak mengatakan ini kenapa bapak kamu begini, atau ini kenapa ini anak kamu nomor satu, ini anak kamu, ini anak kamu, ini anak kamu. Nggak begitu. Jadi noble woman itu nggak perlu harus repot-repot banget. Yang penting kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita rajin. Kan di situ dikatakan dia rajin, dia itu sangat baik hati, menolong orang. Itu kan bukan hal yang susah sekali. Kalau kita mau lakukan itu nggak susah kok. Apa sih susahnya? Bahkan banyak wanita melakukan sudah lebih dari itu. Lebih dari itu. Problem kita adalah sering kita yang sudah melakukan lebih dari itu menganggap dirinya hebat. Nah, disitulah dia jatuh.
Menjadi noble woman itu nggak susah kok. Bisa irit, bisa ikat pinggang, gitu kan? Tidak mengeluh. Kita ini semua noble woman kok, betul kan? Halo, siapa yang merasa dirinya noble woman? Yuk, angkat tangan. Angkat tangan dong. Iya, bagus. Yuk. Ceria sedikit, ibu-ibu, ceria sedikit. Aduh, tahu nggak kalau kita senyum, ya, bibir kita ini ke atas, Ibu Nani, ya. Kalau kita senyum, ini bibir kita ini ke atas. Pada waktu ini ke atas, ini semua terangkat ini semua terangkat, gitu. Tapi kalau kita lagi ngomel, coba jelek banget kok kita lagi ngomel dia. Tambah cepet tua, jadi kita senyum aja, kita baik aja, tenang aja. Jangan diberat-beratin hidup ini, hidup santai. Kalau saya hidup ini santai kok, ya udahlah, salah-salah kecil forget it. Gak ada orang sempurna, mau suami salah sedikit, mau. Yang saya pelajari jadi orang itu ya, kalau sudah tua, anak-anak sudah besar, itu yang kita harus jaga. Saya nggak pernah ikut campur soal anak saya nggak pernah ikut campur menantu saya. Saya dari dulu saya senang rangkai kembang, saya senang atur rumah. Bayangin kalau kita ke rumah menantu yang tidak satu selera, ya kan? Jadi mertua kan gitu kan, anak saya menantu orang juga kan. Aduh, kadang-kadang dia bilang, iya lagi dengar mama ngomong, dari dengar, bilang dengar aja, orang tua itu yang penting didengar aja gitu. Jangan dibantah, apa aja orang tua bilang oke aja gitu. Ya dia marahi pembantu, anak saya lucu, dia ketawa. Dia bilang, tenang aja. Tenang aja. Jadi saya ajarin anak saya harus hormat, harus sayang sama mertua. Apapun yang dilakukan mertuanya. Tapi saya sendiri, saya ajarkan kepada anak-anak saya, kalau nanti anak-anaknya sudah besar, sudah nikah, jangan coba-coba campur urusan keluarga anak kita. It is not your family. Jadi mau anaknya sampai keteteran, ya kalau ingusnya sampai keluar, dilaplah kalau ada di situ, dikeringkan. Tapi nggak perlu bilang, ini anak kok. Nggak perlu. Itu bukan anakmu, itu anak dari anakmu, anak dari menantumu. Jangan ikut campur. Jangan cerita kepada anak kita, menantu kita ABC. Nggak usah. Kasihilah mereka. Nggak ada orang yang sempurna. Hidup ini nggak usah sempurna kali, nggak usah perfect banget. Betul ya? Kita juga nggak perfect kok, saya lagi. Aduh, saya ini ampun, saya bilang sama menantu saya bilang ya, kalian kalau lagi nggak suka sama mami, kasih tahu ya. Kasih tahu, soalnya mami nggak tahu. Ya kalian mau marah ya kalian bodoh sendiri karena mami nggak tahu kalau kalian marah. I don't care kalau kalian marah. Saya happy aja. Kalian mau sakit hati 5 tahun, it is not my business. Itu saya bilang kepada mereka. Hiduplah sesederhana mungkin. Pikiran simple saja. Kalau saya hidupnya simple aja kan, nggak pernah pikir semua orang baik bagi saya. Ya udah. Setuju, Lilian? Oh, lagi telepon. Ini mungkin ada pertanyaan dari luar negeri ini. Ya, Mam, Yes. terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan tadi banyak sudah kami coba rangkum, yang mirip-mirip sudah kami coba rangkum, dan saya berharap ibu yang bertanya maupun ibu-ibu semua yang ikut serta dalam Zoom ini bisa mendapat jawaban dan berkat. Dan di atas semuanya itu Tuhan Yesus sendirilah yang berkat. Ingat ya, Lilian, mami ini jauh dari sempurna. Ya, jadi apa yang dijawab itu ya kan hanya hasil doa kepada Tuhan. Jadi jangan ada yang kecewa ya. Kalau ada yang salah kasih tahu. Gitu ya, Sumiani ya. Ya, kami bersyukur Mami di tengah-tengah kami di usia yang ke-80, pahit manis, sampai hari ini terbukti Tuhan menyertai. Amin. Silakan Mami, ada closing statement dari Mami, kemudian langsung kami minta Mami untuk doa komitmen. Silakan Mami. Saya hanya sampaikan satu, kalau kita mau mengubah hidup kita,
menjadikan hidup kita itu betul-betul penuh, menjadikan hidup kita itu penuh dengan bukan saja sukacita, bahagia. Ubahlah hati kita, karena kita nggak bisa mengubah dunia. Tapi kalau kita mengubah hati kita sudah mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam keluarga, di dalam surga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan, wanita-wanita Allah yang berkumpul pada sore hari ini, ingin memiliki hidup yang lebih baik, ingin memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga, dan juga ingin menata kehidupan mereka lebih baik lagi. Dan kami tahu ya Tuhan, hanya satu yang kami butuhkan, yaitu kehadiran Tuhan di dalam hati kami. Agar hati kami ini dipenuhi oleh Tuhan, diselidiki oleh Tuhan. Agar kami setiap yang ada di sini ya Tuhan, berjanji kami mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan, bila ada bercak-bercak, bila ada noda, nokta-nokta hitam yang tidak berkenan di hati Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa, enyahkanlah itu semua dari kami. Jadikanlah kami noble women yang betul-betul sesuai dengan Amsal 31. Kami tahu itu tidak mudah, tetapi pada waktu kami berserah, tiba-tiba semuanya menjadi mudah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa, biarlah setiap kami yang ada di sini berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga kami, Tuhanlah yang bangun. Pekerjaan kami, Tuhanlah yang menyokong. Tugas-tugas setiap hari kami, Tuhanlah yang membantu. Kami percaya pada waktu kami serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang susah, tidak ada yang mustahil. Ajarkan kami untuk memiliki hati yang betul-betul mengerti siapa diri kami. Memiliki hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Memiliki hati yang tidak takut menghadapi apapun di dunia ini karena kami memiliki Tuhan. Dan memiliki hati yang mau berkomitmen kepada Tuhan agar kami mau menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami jauh dari sempurna. Tolong kami, tolong setiap kami ya Tuhan. Bila mana di jalan kami, Tuhan melihat terjadi penyimpangan. Tuhan melihat ada yang kurang menyenangkan hati Tuhan. Tegur kami. Bila Tuhan melihat ada sesuatu di hati kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan, selidikilah Tuhan. Jadikan kami kudus. Seperti yang Tuhan janjikan, bahwa bahkan sebelum kami lahir, kami telah dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan GII ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan Noble Women ke dalam tangan Tuhan. Kami bahkan mau serahkan apa yang menjadi bincang-bincang kami 2-3 jam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ini bukan merupakan satu bincang-bincang biasa, tapi biarlah ini boleh berakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami betul-betul bisa kokoh, hidup, memiliki hati yang ditancapkan dari hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami serahkan gereja kami serahkan keluarga kami serahkan seluruh panitia. Kami serahkan panitia dari juga kami serahkan semua pengurus dari Noble Women ini, beserta keluarga, beserta anak, beserta cucu, beserta suami. Kami juga mau serahkan para suami ke dalam tangan Tuhan. Lembutkan hati mereka. Ajarkan mereka untuk berbicara lembut kepada para istri, agar istri merasa disayang. Kami juga berdoa untuk para istri untuk tidak khawatir, tidak takut, memberitahukan kepada suami, menyampaikan kepada suami terkasih apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, sehingga suami pun pikirannya terbuka, sehingga suami pun tahu bagaimana membahagiakan sang istri. Terima kasih Tuhan, kami percaya sore hari ini Tuhan yang beracara. Kami tahu bahwa acara kami sebentar lagi selesai, tetapi biarlah Tuhan sertai setiap kami.
agar hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh betul-betul ditransformasi untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.